Harus kalian pahami di situ bahwa untuk mengerjakan soal bahasa Inggris yang dilihat adalah kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah understood, maka cari yang understood paling banyak. Jadi jawabannya yang A atau yang D. Karena di sini nggak ada culture, dia tuh ngomongin tentang understand money pay him, ya kan? Berarti dia itu antara hubungan employer dan employee. Jadi jawabannya yang A karena nggak ada culture. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang nomor 2, how did the writer get Wamba as his gardener? Oke, caranya gini ngerjainnya. Cara ngerjainnya adalah kamu lihat di sini gardenernya. Gardenernya kalian lihat, langsung lihat teksnya. Jadi ini kata kuncinya adalah gardener. Cari di teksnya itu yang ada tulisan gardener, mana gardener. Dari awal langsung ketemu kan ini gardener. How did you find such an excellent gardener? Nah ini langsung ketemu. Perlu artinya enggak? Enggak usah perlu artinya. Kamu kamu ini aja tandai. Oh ini ada gardener. Berarti ini yang harus kalian mengerti. How did bla 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 sampai dengan titik di sini. Oke ya. Jadi ini yang kata kuncinya untuk mengerjakan soal yang nomor 2. Nah, jadi di sini ada nggak kaitannya apa ini? Ngomongin apa sih sebenarnya yang pertama tadi? Ya, dia ngomongin apa sih? Ya, dia setelah gardener ini adalah kata kuncinya. He seem to understand. Understand kan kalian ngerti ya? Understand tuh mengerti. Nah, kalau speak tuh apa speak? Speak apa, Dik? Speak. Speak apa speak? Speak ngomong ya. You don't speak other language. Apa artinya itu? Apa ayo? You don't speak of. Nah, itu kata kuncinya, itu yang untuk bisa menjawab. Jadi kata kuncinya di sini, you don't speak other language, ya. Jadi maksudnya itu kamu tuh nggak bisa, jadi antara si penulis dan gardener tadi itu dia ngomongnya nggak nyambung. Nah gampangnya gitu. Jadi kamu misalkan kamu itu bahasa Indonesia nggak bisa kamu bisanya cuma bahasa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya seperti itu. Jadi ngomongnya tuh nggak nyambung ya. You don't speak other language. Jadi dia ngomongnya nggak nyambung, ngomong sama antara majikan dan bawahannya tuh nggak nyambung gitu ya. Jadi kita lihat di situ yang lebih tepat yang mana? Come to his place, bukan. By looking a garden in village, bukan juga. Yang mana? Yang mana? A, B, C, D, yang mana ini? Yang mana? Yang mana? Laila. D. Yang D, ya, true miscommunication. Jadi dia itu nggak nyambung ngomongnya, ini nggak nyambung gitu ya. Jadi dia cuma bisa bahasa Inggris, kalau yang satu bisa bahasa Indonesia kayak gitu, nggak nyambung. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi caranya tadi saya ulangi lagi, lihat kata kuncinya adalah gardener. Gardener kamu langsung lihat teksnya yang ada tulisan gardener. Oke ya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sama caranya kayak gitu. Nomor 3. According to the text, which of following statement is true about name Wamba? Jadi caranya sama. Kita cari kata Wamba. Jadi cari kata Wamba di sini, mana Wamba? Dari atas ya. Ya kalau pakai ini enak sebenarnya. Kalau pakai ini kan tinggal kayak gini toh, langsung Wamba gitu ya. Nah, ketemu tuh. Wamba tuh ya, ini. Nah, itu kalau curang itu ya. Oke, kayak gitu. Tapi langsung kita cermati. Caranya adalah kita baca dengan cepat. Wamba.
Di sini nggak ada Wamba. Kita lihat di sini ada Wamba nggak? Nah, Wamba. Kita cari Wamba. Di paragraf keberapa itu Wamba? Nah, ini Wamba. So I went with Wamba. Nah, ini. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah pasti di sini. Ini jawabannya. Nah, I think that's his name. Think artinya apa? Think, ingat-ingat ya, dihafalin. Think itu artinya saya kira, saya pikir. Ya, saya pikir itu adalah namanya. That's his name. Saya pikir itu adalah namanya. Saya berpikir itu adalah namanya. Namanya Wamba. Nah, kayak gitu. Think ya, think, diingat-ingat think ya. Ada kata think di situ. Jadi setelah Wamba ini kata kuncinya I think that his name. Berarti kamu lihat di opsi A, B, C, D, E-nya. Nah, apakah yang A, Wamba adalah nama asli dari tukang kebunnya? Bukan ya, karena think. Jadi si penulis itu dia berpikir bahwa namanya itu Wamba. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar adalah B. yang B. B. Yang B. Kenapa? Karena itu adalah nama yang diberikan dari penulis kepada tukang kebun. Karena di situ ada kata-kata I think gitu ya. I think, aku pikir namanya adalah Wamba. Ya, jadi dia ngasih nama sendiri. Namanya dia Wamba kayak gitu. Kalau yang C kita lihat C. C bukan ya C ya. C itu ngomongin Wamba adalah popular name gardener in the village, bukan. In Bukhara Wamba mean gardener. Now Wamba was given by Mr. Wilson. Nggak ada di itu, Mr. Wilson nggak ada. Belum diceritain maksudnya. Nah, sekarang lanjut lagi sama. Nomor 4 juga sama caranya. We didn't know what Master Wilson. Jadi langsung aja kalian cari kata Master Wilson. Yang ada kata Master Wilson atau Wilson lah itu ya. Itu adalah kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di situ. Kamu cari kata Master Wilson. Nah, di sini ada Master Wilson ini contohnya nih. Ini Master Wilson. Terus ini juga ada Mr. Wilson ya. Oke. Jadi yang lebih tepat kita lihat di situ. Ini Mr. Wilson, Master Wilson. Sama ya, dia namanya sama, Wilson. Di sini kita lihat, kita pahami pertanyaannya. The writer didn't know. Ya. Jadi penulis tuh nggak tahu siapa itu Master Wilson sebelum apa? Sebelum apa? Kamu lihat di teksnya sebenarnya dijelaskan di sini. Ya kan? There were two words used again and again, Master Wilson. Ya, jadi Master Wilson. Terus ini nggak terlalu menjelaskan secara spesifik. Yang spesifik di sini. I went to the office for the first time the following morning and soon learned that Mr. Wilson was the name. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi dia itu dikasih tahu oleh orang di kantor namanya adalah Mr. Wilson. Jadi jawabannya yang D. Ya, somebody in his office told him bahwa namanya Master Wilson ya. Jadi yang lain tuh nggak ada kaitannya nih. Wamba explain to him in Kokvasi, nggak ada dia. We call him interpreter, nggak ada di situ ya. Terus kemudian he meet Mr. Wilson himself juga di situ nggak diceritakan. Road announcement and this office juga nggak diomongkan ya. Jadi kayak gitu. Jadi kata-kata kuncinya kayak gini, misalkan ini tuh kamu cek satu persatu.
Jadi dicek satu persatu, Kofazi mana, Kofazi ada nggak yang ada Master Wilson-nya? Nggak ada tadi kita lihat. Terus dia bertemu nggak meet Mr. Wilson nggak? Nah, itu dicek satu persatu caranya. Ya, jadi lebih ke dia itu bertemu ya. Nah, ini kan dilihat setelah Master Wilson ada meet nggak, dia meet ketemu nggak, ada atau di sini nggak bertemu, tapi adanya kata the office gitu ya. Jadi kalau nggak tahu bahasa Inggris cara artinya ya kayak gitu ya. Jadi cara cara apa ya namanya ya, cara nalarnya kayak gitu ya, cara cara cepetnya kayak gitu ya. Jadi kalau ngerti bahasa Inggris setelah Master Vision kamu cari kata kuncinya, terus dicocokin sama ini, dicocokin sama ABCDE nya itu. Oh ini ada nggak Kofazi setelah Master Vision? Oh nggak ada. Interpreter ada nggak? Nggak ada. Meet Mr. Vision ada nggak? Nggak ada. Oh, ternyata adanya cuman office antara D sama E. Ya kayak gitu. Nah jadi kan lumayan toh, A D atau E. Kalau salah kan 50-50. Nah itu. Jadi seperti itu. Ya ngerti ya. Jadi kayak gitu caranya ngerjainnya seperti itu. Jadi cermat, harus harus pintar-pintar untuk nyari kata-kata kuncinya. Nah, ini juga sama ini. Nomor 5 bagaimana? Oh, nomor 5 juga sama. Cari kata kunci yang ini, the village countryside. Kalau nggak ngerti artinya, itu langsung aja. Oh, ini kata kuncinya ini. Terus kamu cari di sini, ya. Cari yang ada the village and countryside sini. Kalau nggak ngerti artinya, langsung dilihat di situ. Ya, dilihat di situ. Pokoknya dilihat, ya. Kita lihat di situ, village and countryside mana. Wah ini ada nih, I didn't see anything of the village or the all country around. Nah ini ada village or countryside ya. Nah ini ada kata-katanya di sini. Nah terus jawabannya bagaimana? Ya jawabannya kita lihat di situ. Nah jawabannya adalah kamu lihat di sini. He came to house soon after I moved and he said you go work. Yes, thanks very much. Nah itu ya. Jadi ini kata kuncinya ada di sini. Ya. Nah, di situ kita lihat di situ. Wamba jadi gayet. Nggak ada ya, nggak dijelaskan di sini. Wamba gayet nggak ada. Dia datang village juga nggak ada. Oke, terus some people voluntary juga voluntary nggak ada di sini. Native can communicate in English juga nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang E, kayak gitu loh ya. Jadi di sini kan nggak ada guide, tau itu nggak ada guide. Terus di sini nggak ada came to village. Jadi datang ke apa namanya ke desanya juga nggak ada. Terus di sini a company voluntary menawarkan apa namanya untuk mendampingi beliau juga tidak disampaikan di situ. Dia ngomongin cuma you go work. Nah, you go work ya. Nah, jadi jawabannya yang he took Bamba had asked him tuh. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Jadi kalau nggak ngerti artinya ya itu aja caranya, dipahami itu saja ya, dipahami kata kuncinya terus dicocokkan gitu ya, itu seperti itu ya. Oke, seperti itu ya bahasa Inggris, seperti itu ya caranya, seperti itu, jadi dicocokkan. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ke teks yang lain. Jadi ini apa namanya, mencari yang benar. Ingat ya, kalau mencari statement yang benar itu pasti antara opsi pilihan itu ada yang dia itu berlainan. Ada yang dia itu istilahnya tuh agak crash gitu ya. Jadi sama-samanya agak crash ya. Kamu langsung lihat opsi aja. Di sini ada tulisannya caring for elderly. Caring for elderly. Ya toh? Nah, terus di sini ada social worker. Social worker sama caregivers. Oke ya.
Jadi fokus. Coba misalkan kita cari caring for the elderly ya, coba cari di teksnya apakah dia itu can be easily accomplished without much energy. Jadi ada kata energy. Nah, kita lihat di situ. Coba kita lihat ya. Oke. Caring for the elderly. Coba kita lihat. Langsung kita cek di sini. Enggak ada ini. Kita lihat di sini. Another, kita cari caring the elderly. Mana itu? Coba yang cermat nih. Oke, kita cari di situ. Ini social worker ada. Kita cari yang caring for elderly. Mana yo? Mana? Dicari, kalian juga nyari ya. Mana itu? Caring for. Oh, ini. Phone kan dia semen ini bikin base of the caring to grief for the elderly. Bukan ini. Another, yang mana. Coba dicari. Cari. Ini. Caring for an elderly. Nah, ini ada kata-katanya ini. Nah, ini. Research has found caring for the elderly can be very positive experience. Nah, ini. Oke, kita cocokkan di situ. Jadi yang pertama adalah caring for elderly very positive experience. Di situ nggak ada energi, nggak ada. Give mutual satisfaction. Ini bisa ya. Give ini hampir sama ini. Jadi ini hampir sama. Give memberikan kepuasan, mutualismenya. Jadi benar juga yang C, ada kemungkinan benar. Social worker don't jadi dia nggak mengintervensi. Social worker kita cari dia di sini. Oh, dia nggak nggak ngomongin tentang interference, nggak ada di sini. Social worker decide. Oh, ngomongin tentang ini rumahnya. Oh, nggak ngomongin itu ya. Social worker itu hanya responsibility of caring for elderly dependent relative. Jadi ini social worker. Jadi nggak ada ya. Jadi jawabannya lebih tepat itu adalah yang C. Jadi memberikan mutual satisfaction atau memberi ini contohnya seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan ini. Can be very positive experience. Jadi memberikan kepuasan ya. Ini juga memberi pengalaman yang positif, hampir sama ya. Jadi itu. Jadi ini namanya sinonimnya hampir sama. Jadi enggak selalu persis tapi dia pengertiannya sama. Jadi jawabannya yang C. Oke ya. Itu. Terus yang nomor 7. Regardless of the reason. Regardless. Nah, regardless ini artinya apa? Regardless ini artinya adalah apapun alasannya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bukan without itu adalah tanpa ada alasan. Jika ada alasan, ini berdasarkan alasan. Jadi apapun alasannya itu lebih ke whatever the reason is. Jadi jawabannya yang D. Apapun alasannya. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu ya gambarannya untuk soal-soal bahasa Inggris. Nah, ini ada yang menarik lagi yang nomor 9. Yang nomor 9 itu namanya contoh soal yang itu. Soal isian. Nah, isian singkat itu. Nomor 9 itu. Ada contoh isian singkat. Jadi kamu lihat di situ, the caregiver mention in the text are. Jadi apa harus tahu? Harus lihat teks sebelumnya. Jadi kalau ada isian singkat seperti ini dalam bahasa Inggris yang mungkin nanti keluar, ya, caranya adalah kalian lihat kata yang persis sama dengan ini. Caregiver disebutkan dalam teks itu apa?
caregiver itu kan orang yang peduli ya, orang yang memberi bantuan. Jadi kita langsung cari aja caregiversnya. Caregiversnya itu kamu lihat, kamu baca di teks yang ada tulisannya caregivers. Ini caregiving ya, ini caregivers. Are caregivers share a common characteristic, tapi bukan itu. Jadi yang disebutkan itu caregiversnya itu siapa sih sebenarnya? Coba kita baca lagi. Oke, on the belief that they were the best person for the job for different reason. One caregiver said that she had, mana tadi? Mana? Ini. Nah, ini bukan ya. Ini sebenarnya ini kata kuncinya. Satu pengasuhnya mengatakan selalu terbuka dengan dengan ibunya. Another caregiver has the old child has the older child and the youngest child. Nah, ini jawabannya. Jadi pengasuhnya itu adalah anak tertua mereka. Jadi jawabannya adalah nanti di teksnya itu adalah the older child. The older child and the youngest child. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah itu the youngest child sama the older child. Jadi itu maksudnya itu adalah kakak yang paling tua dan adik yang paling muda. Itu jadi anak sulung sama anak bungsu, maksudnya kayak gitu. Jadi caregiver itu maksudnya yang ngurusin orang tuanya itu adalah kakak yang tua sama adiknya yang paling kecil. Itu maksudnya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Itu gambarannya untuk soal yang nanti kalau ditanyakan gimana Ibnu Abbas? Mau tanya apa? Silakan. Silakan mau tanya tadi. Apa? Ada pertanyaan tadi? Oke. Itu ya. Understand belum? Udah mengerti? Halo? Mengerti, Pak. Ibnu Abbas? Tahu ya? Oke. Berliana. Kak, semisal semua kota nggak ada yang reti dan jawabannya beda dari kosakata gimana? Oke ya. Jadi ada pertanyaan ini menarik ini ya. Kalau di situ nggak ada kosakatanya, nggak ada yang tahu dan jawabannya beda dari kosakata gimana? Oke, jadi mau nggak mau itu kalau untuk bahasa Inggris ya kita sedikit-sedikit belajar itu sehari sekali vocab lah gitu loh. Jadi satu hari itu satu vocab kamu hafalin gitu ya. Itu jadi nanti akan kamu kok sehari nggak usah banyak-banyak, satu aja hafal kayak gitu. Mau nggak mau ya harus tahu, maksudnya harus ditambah juga vocabulary-nya itu ya. Jadi kalau bahasa Inggris memang mau nggak mau harus kalian hafal gitu. Jadi nanti akan biasa kok, beneran ya, akan biasa kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan gini contohnya ya, kalau gampangnya kayak gini, misalkan kan gini toh, ini kalau misalkan kamu nggak tahu spirit, kamu cari aja di kamus. Spirit itu artinya apa? Nah, itu misalkan hari ini tulis aja si beret artinya ini, tulis aja, tulis di bukumu aja. Nah, gitu, diapalin itu aja dah. Ya, source misalkan belum tahu ditulis kayak gitu. Jadi ya di namanya tuh di ditulis di note-nya, misalkan source itu adalah sumber kayak gitu ya. Terus misalkan nggak ngerti spirit ya, contohnya itu adalah memisahkan. Nah, jadi misalkan seperti ini, memisahkan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ketika ini ini memisahkan, ini ini sumber kayak gitu. Jadi aja pelan-pelan ya.
nggak usah nggak usah apa namanya itu nggak usah